Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Teknik Elektro yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Nur Fahmi dan 2 teman saya yaitu Duana Siska Mawadi dan Deka Rafli. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, yaitu kami membahas tentang drone penyemprot pestisida otomatis untuk efisiensi dan keamanan petani. Nah, di sini apa aja sih yang akan kami bahas di presentasi ini? Nah, ini ada daftar isi. Yang pertama ini yang akan kami bahas yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, untuk selanjutnya manfaat penelitian, terus tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian dan juga biaya, hasil penelitian, kesimpulan dan juga saran. Langsung saja masuk ke slide yang pertama yaitu latar belakang. Nah, penelitian ini mengkaji pengembangan drone penyemprot pestisida otomatis sebagai alternatif dari metode manual yang masih banyak digunakan petani saat ini dengan memanfaatkan teknologi UAV berbasis ESP32. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyemprotan, mengurangi beban fisik petani, serta meminimalkan risiko kesehatan akibat paparan pestisida. Untuk permasalahan yang dihadapi, yaitu yang pertama ini ketergantungan pada metode tradisional. Jadi untuk petani-petani saat ini masih banyak sekali atau rata-rata masih bergantung pada metode tradisional, di mana hal ini menguras banyak tenaga dan juga capek ya, yang pasti. Yang kedua ini untuk permasalahan yang dihadapi ada risiko kesehatan. Dan yang ketiga ada inefisiensi dan pencemaran. Yang keempat ada akses terbatas ke area sulit. Untuk permasalahan yang dihadapi. Lanjut untuk rumusan masalah. Di sini yang pertama untuk rumusan masalah yaitu bagaimana perbandingan efektivitas penyemprotan pestisida menggunakan drone dan penyemprotan secara manual oleh petani terhadap jumlah hama yang tersisa. Dan rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil panen antara petak sawah yang disemprot menggunakan drone dan yang disemprot secara manual? Nah, sebenarnya beda nggak sih? Atau bagusan mana hasil panen dari petak sawah yang disemprot menggunakan drone dan yang disemprot secara manual? Nah, lanjut ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kami ini yang pertama untuk membandingkan efektivitas penyemprotan pestisida antara metode manual dan metode menggunakan drone berdasarkan jumlah hama yang tersisa setelah penyemprotan. Nah, tujuan kami ini membandingkan efektivitasnya penyemprotan pestisida ini antara metode manual dan metode menggunakan drone. Nah, jumlah hamanya ini tersisanya perbandingannya ini banyak mana? Nah, apakah yang bagus itu metode manual, apakah yang sebaliknya yaitu metode drone ini jumlah hamanya lebih sedikit? Nah, untuk tujuan kami yang kedua ini untuk mengetahui perbedaan hasil panen antara lahan yang menggunakan penyemprotan pestisida secara manual dan lahan yang menggunakan drone penyemprot otomatis. Nah, jika kami sudah melakukan penelitian, nah tujuannya ini kan kita dapat mengetahui hasil panennya tadi itu bagusan mana dari yang kita bandingkan tadi, yaitu penyemprotan pestisida secara manual dan secara otomatis menggunakan drone penyemprot pestisida otomatis. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama ini
meningkatkan kesadaran petani terhadap pentingnya menggunakan teknologi untuk mengurangi risiko kesehatan kerja. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan akibat menggunakan pestisida berlebih karena penyemprotan yang tidak efisien. Dan manfaat yang ketiga, mendukung pencapaian pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan lebih aman bagi masyarakat sekitar. Dan yang keempat, memberikan solusi teknologi yang dapat digunakan langsung oleh petani untuk penyemprotan pestisida secara otomatis dan lebih efisien. Dan untuk manfaat yang terakhir, ini meningkatkan keselamatan kerja dan menurunkan risiko penyakit akibat paparan pestisida. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Nah, paparan pestisida ini sangatlah berbahaya. Jadi ini manfaatnya juga bisa meningkatkan keselamatan kerja dan menurunkan risiko penyakit akibat paparan pestisida ini. Masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama, ini perkembangan penggunaan drone di pertanian presisi. Lanjut ke kedua, yaitu jenis dan spesifikasi drone penyemprotan. Lanjut ke ketiga, yaitu contoh implementasi sistem drone otomatis. Lanjut ke yang keempat, yaitu efektivitas penyemprotan drone dibandingkan metode yang manual, penyemprotan yang manual. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh atau efektivitas suatu perlakuan terhadap variabel tertentu secara berukur dan objektif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan berupa formulir pengamatan jumlah hama dan alat timbangan hasil panen. Validasi diuji melalui penilaian ahli, sedangkan rehabilitas diuji dengan pretest dan analisis tes retest untuk memastikan konsistensi data. Yang ketiga, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sunan Kulon, Kabupaten Blitar, dengan populasi seluruh lahan pertanian padi yang memiliki karakteristik suburan dan kondisi pertahanan dan kondisi pertanaman yang relatif beragam. Selanjutnya, metode penelitian yang terakhir, analisis data. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, mean, standar deviasi, dan presentasi untuk melihat kecenderungan umum serta uji T, independent sample test, untuk mengetahui perbedaan signifikan antara penyemprotan drone dan manual terhadap jumlah hama dan hasil panen. Selanjutnya, jadwal penelitian dan biaya. Untuk jadwal penelitian kami, yaitu sudah seperti yang ada di tabel berikut ini, dari bulan Mei sampai Desember. Dan untuk biayanya, yaitu sudah tertampil pada tabel berikut ini. Untuk slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penyemprotan pestisida menggunakan drone terbukti lebih efektif dalam menurunkan jumlah hama dibandingkan dengan metode manual. Hal ini disebabkan oleh distribusi semprotan yang lebih merata dan kecepatan penyemprotan yang lebih konsisten. Hasil panen dari lahan yang disemprot menggunakan drone juga lebih tinggi dibandingkan lahan yang disemprot secara manual. Efektivitas ini menunjukkan bahwa penggunaan drone tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga berdampak positif terhadap produktivitas pertanian. Kesimpulan,
Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyemprotan pestisida menggunakan drone terbukti lebih efektif dalam menurunkan jumlah hama dibandingkan dengan metode manual. Hal ini disebabkan oleh distribusi semprotan yang lebih merata dan kecepatan penyemprotan yang lebih konsisten. Slide terakhir yaitu saran untuk petani. Diharapkan para petani mulai terbuka terhadap inovasi teknologi dalam kegiatan pertanian, khususnya penggunaan drone penyemprot pestisida, agar dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi resiko kesehatan akibat paparan bahan kimia secara langsung. Saran yang terakhir yaitu saran untuk peneliti selanjutnya. Disarankan agar peneliti lanjutan dapat mengkaji efektivitas drone secara lebih luas, tidak hanya dari segi efisien dan keselamatan kerja, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas hasil panen, biaya operasional jangka panjang, serta kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.